Pengen suatu saat bisa dapetin puluhan bahkan ratusan ribu followers, tapi kamu juga punya kerjaan dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Pulang udah capek, boro-boro buat ngedit, mikirin ide aja udah pusing. Kalau aku ada posisi itu dan harus mulai lagi dari nol hari ini 5 hal spesifik yang bakal aku lakukan untuk mengembangkan aku dan juga channel aku tanpa harus mengorbankan kewarasan aku. Dan yang nomor 3 nanti itu betul-betul ngubah cara pandang aku tentang produktivitas biar aku bisa mengembangkan karir dan juga potensi aku. Oke, kita langsung masuk aja ke bagian pertama, yaitu jebakan ekspektasi. Oke, hal pertama dan yang paling krusial adalah aku bakal berhenti dan juga gak bakal lagi mulai ngebandingin diri aku di bab 1 aku dengan orang lain yang sudah masuk di bab 20 mereka. Karena itu adalah jebakan yang paling mematikan, dimana ya kita baru mulai dan orang lain mungkin udah mulai lebih awal daripada kita. Jadi stop ngebandingin diri kita dengan orang lain yang udah levelnya jauh di atas kita. Karena bakal gampang banget kita buka Instagram kita, buka YouTube kita, ngelihat ada kreator A, kreator B gitu, orang-orang segala macam yang mereka udah lebih hebat dari kita. Misalkan video mereka jauh lebih keren dari kita, editan mereka jauh lebih bagus daripada kita, storytelling mereka lebih enak buat ditonton, atau mungkin mereka kolaborasi dengan kreator lain. Jangan iri dengan mereka. Mereka mungkin bisa di tahap seperti itu karena emang udah banyak hal yang mereka lalui sebelumnya yang kita mungkin gak tahu ceritanya seperti apa. Karena jujur itu yang pernah aku lakukan ketika aku mulai serius ngebangun personal branding aku di TikTok pada tahun 2023. Aku langsung ngebandingin diri aku dengan orang lain, kreator-kreator lain yang mereka tanda kutip gitu pengalaman videografi mereka jauh lebih tinggi daripada aku. Jadi aku pas ngeliat konten mereka kok bisa bagus banget gitu bikin konten kayak gitu gitu. Aku iri bisa bikin sebagus mereka, tapi aku lupa kalau aku masih di level bawah gitu, mungkin level 2, tapi mereka udah di level 20 yang udah jauh banget daripada level aku. Jadi itu ngebuat aku merasa terlalu jauh gapnya antara mereka, jadi ngebuat aku pusing sendiri. Dan seringkali kita lupa bahwa mungkin misalkan mereka udah kerja sebagai kreator itu full time, mereka udah gak ada lagi kerjaan lainnya, atau mungkin mereka udah punya banyak tim, udah punya editor, udah punya content producer bahkan misalkan, ataupun tim-tim lainnya, atau juga mereka udah punya pengalaman yang jauh lebih lama daripada kita. Jadi kalau aku mulai lagi dari nol pada hari ini, saat ini juga aku bakal fokus hanya kepada perjalanan aku aja. Aku bakal fokus kalau perjalanan aku ya adalah perjalanan aku sendiri aja, bukan harus membandingkan dengan orang lain. Yes, kita masih boleh tentunya untuk membandingkan orang lain, untuk jadi benchmarking, untuk ngelihat gimana standar yang bisa kita coba ambil, tapi jangan membandingkan secara keseluruhan dengan cerita kita dan cerita mereka. Aku bakal fokus untuk memperbaiki terus aja konten satu ke konten kedua, semakin bagus dari konten satu ke konten selanjutnya, dan itu adalah kemenangan besar. Tapi tentunya mindset tadi gak cukup, makanya kita masuk ke bagian kedua, bangun sistem bukan paksaan. Kedua, aku bakal bikin jadwal yang ngebuat aku semangat dan juga bisa untuk konsisten aku jalankan. Maksudnya gimana? Yaitu ketika aku lagi di masa sibuk di kerjaan utama aku misalkan gitu ya, aku tetap bisa realistis mengerjakan sistem tersebut ataupun jadwal yang udah aku tentukan tersebut. Sering banget dari beberapa member kelas dan juga bootcamp aku, mereka semangat banget di awal ketika mereka mau mulai, tapi ketika sebulan ke depan, seminggu ke depan, bahkan nggak nyampe sebulan gitu ya, ketika kerjaan mereka udah semakin banyak, tugas mereka semakin banyak, akhirnya apa? Akhirnya mereka hilang. Kenapa? Karena semangatnya udah turun, melihat bahwa prosesnya nggak semudah itu. Itu yang bakal aku hindari. Aku bakal bikin sistem yang ngebuat aku bisa untuk terus konsisten ke depannya. Makanya aku bakal coba jujur aja dengan diri aku sendiri ketika mau mulai bikin konten sambil punya kerjaan utama, yaitu aku sanggupnya seberapa banyak. Kalau kita misalkan sanggupnya nggak sebanyak 7 konten seminggu gitu, atau setiap hari ada 1 konten, ya jangan maksain dari kita. Mungkin kalau kita sanggupnya baru 1 konten aja seminggu, atau bahkan lebih daripada itu, 1 konten dalam waktu 2 minggu, ya nggak masalah. Kita tetapin jadwal yang konsisten yang emang kita sanggup untuk ngejalaninnya ke depannya. Jadi itu bagian paling penting ketika kita ngebangun sistem. Jangan buat sistem tersebut maksa diri kita untuk ngelakuin sesuatu, untuk bikin konten yang banyak misalkan, tapi kita sebetulnya nggak sanggup. Pastikan bahwa itu emang cukup untuk kita, tapi tentunya juga jangan bikin sistem yang terlalu rendah banget jadwalnya. Kita tetap perlu dorong semaksimal mungkin gimana sih kapasitas kita. Jadi jangan bohong kepada diri kamu bahwa kamu cuma bisa bikin konten 1 sebulan, kalau sebetulnya kamu bisa bikin konten 1 per minggu. Itu yang perlu kita maksimalkan. Kita jujur dulu terhadap diri kita sendiri, berapa kapasitas yang kita siap ataupun sanggup lakukan. Lalu selanjutnya ini bagian yang paling penting, bagian ketiga, aturan emas 80-20.
ini bagian yang paling penting yang tadi aku bilang di awal, yaitu ada namanya aturan Pareto atau aturan 80-20. Maksudnya gimana? Jadi pada dasarnya aturan ini bilang bahwa biasanya 80% dari hasil terbaik yang kita dapatkan itu cuma hasil dari 20% hal yang kita lakukan. Jadi kalau kita ingin maksimalin hasil yang kita dapatkan, kita mending fokus aja dulu kepada 20% hal yang betul-betul bisa ngasih 80% hasil tersebut. Jangan sebaliknya, kita fokus ke 80% hal perintilan-perintilan kecil yang sebetulnya nggak terlalu penting, cuma ngasih 20% hasilnya aja. 80% hasil yang nggak signifikan itu contohnya kayak gimana? Misalkan gitu, kita terlalu fokus nyari musik yang paling pas banget, 5 jam cari musik doang. Menurut aku itu bukannya perfeksionis, tapi itu buang-buang waktu kamu, nggak penting untuk kamu lakukan. Terlebih lagi kalau kamu punya kerjaan utama. Atau misalkan kita terlalu fokus ingin belajar aplikasi editing yang paling bagus, yang paling keren, bukan aplikasi editing yang paling simple yang buat ngasih hasil yang terbaik. Ataupun juga kita terus belajar di Instagram, di YouTube gitu ya, settingan-settingan apa aja yang bisa ngebuat konten kita jadi cepet rame. Itu nggak penting, signifikannya nggak besar. Yes, tadi semua bisa ngasih hasil juga, tapi nggak banyak, nggak signifikan. Jadi aku bakal fokus aja kepada 20% hal yang betul-betul bisa ngasih hasil yang paling signifikan. Kalau dalam konten menurut aku ada 3 hal yang paling penting. 20% 3 hal ini doang yang perlu kita fokuskan di awal ketika mau membuat sebuah konten. Apa aja 3 hal ini? Menurut aku adalah pertama, format konten kita, cara penyajian konten kita. Lalu yang kedua adalah ide konten kita, topik apa yang mau kita bahas dalam konten yang kita buat. Dan terakhir adalah hook, intro kita, seperti apa yang bakal kita buat. Cukup 3 hal itu doang yang kita fokuskan di awal. 20% itu bakal ngasih hasil yang paling banyak. 80% hasil yang kita bakal dapatkan. Yang lainnya kita fokuskan nanti aja. Makanya nyambung ke bagian selanjutnya, bagian keempat, pilih jalan yang paling nggak ribet. Nah, di bagian ini mindset yang paling penting, aku bakal cari jalan yang paling mudah. Bukan soal males, tapi soal efisiensi waktu dan juga tenaga aku. Jadi aku bakal nanya ke diri aku sendiri, misalkan gimana caranya suatu proses itu bisa lebih mudah, 50% lebih mudah. Contohnya daripada aku buat skrip yang detail banget, perkataannya aku buat, mending aku buat aja bullet point. Hal-hal penting apa saja yang perlu aku sampaikan dalam konten aku. Jadi lebih cepat ketika kita ngebuat naskahnya. Habis itu, daripada aku pengen coba hadir ataupun juga muncul di semua platform, di YouTube iya, di IG iya, di TikTok iya, di Facebook iya, di Threads iya, di X iya, kebanyakan. Mending aku fokus dulu aja kepada satu platform terlebih dahulu yang bakal jadi platform utama aku. Misalkan IG, ya udah IG dulu aja. YouTube, ya udah YouTube dulu aja. Karena yang sering kali bikin gagal orang-orang yang mau mulai ngebuat konten, mau mulai ngebangun personal branding, bukan karena mereka rajinnya, tapi karena mereka nggak fokus. Mereka terlalu gampang terdistraksi dengan hal-hal yang sebetulnya bikin ribet tapi nggak ngasih hasil yang signifikan. Selanjutnya kita masuk ke bagian terakhir, bagian kelima, pengorbanan yang dibayar secara lunas. Oke, satu hal yang wajib kita perlu pahami secara realistis bahwa ya kita cuma punya waktu 24 jam setiap harinya. Sama, semua orang punya waktu yang sama, makanya kita harus tahu apa saja yang perlu kita prioritaskan dan mungkin apa saja yang perlu kita korbankan, perlu kita hilangkan atau kurangi dari kegiatan kita sehari-hari. Tapi ini yang paling penting, kita harus secara cerdas memilih mana bagian yang perlu kita untuk korbankan. Contoh, bagian yang pasti aku nggak bakal pengen korbankan adalah waktu tidur aku, waktu olahraga aku, atau waktu aku bersama dengan keluarga. Itu aku nggak mau untuk dikorbankan. Waktu yang menurut aku layak untuk dikorbankan adalah waktu sampah yang terbuang secara sia-sia. Contohnya apa? Misalkan waktu aku scrolling berjam-jam di TikTok, di Instagram Reels, itu mungkin bisa kita kurangi atau bahkan kita hilangkan. Atau juga misalkan nonton film atau nonton series, mungkin kita nggak perlu nonton lagi kecuali kita nontonnya bareng keluarga kita. Ini adalah investasi buat mimpi kita, mimpi aku. Makanya pengorbanan kecil kayak tadi itu bakal penting banget ketika kita lawan secara konsisten, bakal terbayar secara lunas. Aku yakin kalau aku nambahin semua mindset dan juga tips tadi, ketika aku mau mulai ngebuat sebuah konten, mau mulai ngebangun personal branding sambil punya pekerjaan utama, aku pasti bisa dapetin puluhan, ratusan ribu followers dan juga dampak yang besar itu. Tapi kalau kamu ingin belajar lebih jauh lagi, bukan cuma sekedar ngebangun konten buat personal branding biasa aja, tapi buat personal branding yang bisa menghasilkan, mending nonton ini deh, buat belajar lebih detail lagi secara spesifik, karena aku udah buatin blueprint yang nyata, gimana caranya kamu bisa ngebangun personal branding yang menghasilkan, bukan cuma sekedar punya followers, tapi bisa ngisi rekening kamu.